Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian pada channel kita, pembahasan materi matematika untuk SMA dan MA. Nah, kali ini kita akan membahas tentang limit di ketakinggaan. Limit di ketakinggaan nanti untuk fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Saya bagi menjadi 4 part nanti, seri 1, seri 2, seri 3, dan seri 4. Materi ini untuk matematika peminatan kelas 12 semester pertama. Oke. Sebelum kita melanjutkan, saya bacakan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. 3.2. Kompetensi 3 adalah kompetensi pengetahuan menjelaskan dan menentukan limit di ketakinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kemudian 4.2. kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Prinsip kita nanti akan membahas tentang limit di ketakinggaan untuk limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Di part 1 dan part 2 di seri pertama dan kedua nanti kita membahas limit di ketakinggaan fungsi aljabar. Oke. Pada pertemuan yang kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang limit di ketakinggaan fungsi aljabar untuk bentuk limit x menuju tak hingga dari fx per gx. Kita perhatikan pembahasannya. Prinsip pada limit tak hingga untuk fungsi aljabar itu sebenarnya ada 3 bentuk. Yang pertama adalah limit x menuju tak berhingga dari bentuknya nanti fx sembarang fungsi aljabar. Kemudian limit yang kedua yang kita bahas limit x menuju tak berhingga dari fx per gx yang akan kita bahas pada sesi pertama ini. Kemudian yang ketiga adalah bentuk limit x menuju tak berhingga sama-sama tak berhingga untuk pengurangan bentuk akar. Jadi yang ketiga nanti limit x menuju tak berhingga dari akar fx min akar gx. Nah, kita sekarang akan membahas limit tak hingga untuk fungsi aljabar yang bentuknya adalah limit x menuju tak berhingga dari fx per gx. Kita ikuti teorinya. Limit tak hingga yang berbentuk limit x menuju tak berhingga dari fx per gx. Saya ulangi, limit tak hingga bentuk limit x menuju tak berhingga dari fx per gx. Nanti penyelesaiannya adalah dengan membagi pangkat tertinggi. Saya ingin mengatakan bahwasanya fx dan gx ini adalah fungsi aljabar, artinya ada fungsi pangkat 1, fungsi pangkat min 1 atau pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Demikian juga untuk gx. Nah, untuk menyelesaikannya nanti antara fx dan gx itu kita perhatikan, kita cermati pangkatnya berapa. Nah, nanti untuk menyelesaikan kita membagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang fx atau penyebut gx. Kita lihat pangkat tertinggi berapa, itu semuanya nanti semua unsur dari fx per gx kita bagi dengan pangkat tertingginya. Kita ikuti contoh 1. Di contoh 1 ini kita lihat bahwasanya persoalannya adalah persoalan limit x menuju tak berhingga. Ini saya membagi menjadi 2 contoh, A dan B. Yang A ini saya menunjukkan limit x menuju tak berhingga dari bentuk fx saja yang bukan rasional, sedangkan yang B ini limit x menuju tak berhingga dari bentuk rasional. Nah, ini nanti antara A dan B pembahasannya lain. Kalau A itu dengan substitusi langsung, kemudian yang B nanti dengan ini karena bentuknya fx per gx, semula sudah kita katakan kalau bentuknya rasional fx per gx kita kerjakan dengan membagi pangkat tertinggi. Ini kita mulai dari penyelesaian yang A. Untuk persoalan yang A ini saya tulis di tengah ini. Ditanyakan limit x menuju tak berhingga dari x kuadrat plus 3. Tadi saya katakan dengan substitusi langsung. Nah, kita langsung mensubstitusi atau mengganti x-nya dengan tak berhingga, sehingga limit x menuju tak berhingga dari x kuadrat plus 3 itu akan sama dengan tak berhingga kuadrat plus 3. Nah,
tak bringga kuadrat nanti ketemunya adalah tak bringga juga, tak bringga bilangan yang banyak sekali nih. Kalau dikuadratkan akan ketemu bilangan yang banyak sekali juga. Jadi tak bringga plus 3. Tak bringga plus 3 itu sama dengan tak bringga. Jadi jawaban A, penyelesaian dari limit X menuju tak bringga dari X kuadrat plus 3 dengan langkah ini tadi akan ketemu tak bringga. Nah, untuk memperjelas, saya ingin katakan bahwasanya perhitungan untuk menyelesaikan limit ini ada pedomannya. Yang pertama atau yang A, kalau kita membagi 3 dengan 0 itu akan ketemu tak bringga. Ini 3 ini mewakili bilangan yang lain asalkan positif. Konstanta kalau dibagi 0 hasilnya adalah tak bringga. Sedangkan yang B, kalau kita membagi konstanta negatif atau bilangan negatif dengan 0 hasilnya adalah min tak bringga. Sedangkan kalau kita membagi suatu konstanta K, berapapun angkanya itu, angka konstanta kalau kita bagi dengan tak bringga itu akan sama dengan 0. Penjumlahan tak bringga dengan konstanta akan menghasilkan tak bringga. Seperti tadi, tak bringga plus 3 sama dengan tak bringga. Kemudian kalau kita mengurangi tak bringga dengan konstanta tertentu, itu hasilnya akan tidak mempengaruhi ketak hinggaannya. Jadi tak bringga dikurangi konstanta K, misalkan 5, 7, 1000, itu hasilnya akan tak bringga juga. Kemudian terakhir, kalau kita memangkatkan tak bringga oleh K ini bilangan yang positif, itu akan menghasilkan tak bringga. Kalau negatif nanti hasilnya lain, 0 nanti. Nah, selain itu saya akan mengatakan bahwasanya untuk prinsip penyelesaian limit, jika dengan substitusi langsung seperti ini menghasilkan bentuk tak tentu yang ada 3 buah, 0 per 0, tak bringga per tak bringga, dan min tak bringga, dan min tak bringga dikurangi tak bringga, maka nanti akan ada cara khusus untuk menyelesaikannya. Kita lanjut ke contoh B. Soal B, ini ditanyakan limit X menuju tak bringga dari 2X min 6 per X kuadrat plus X min 2. Nah, langkah pertama limit itu sebenarnya kita dengan mensubstitusi langsung, sehingga kalau ini kita kerjakan menggunakan substitusi langsung, hasilnya adalah kita mengganti X dengan tak bringga, 2 kali tak bringga min 6 dibagi tak bringga kuadrat plus tak bringga min 2. Nah, ini sekaligus mengaplikasikan operasi dengan tak bringga. 2 kali tak bringga ketemunya tak bringga dikurangi 6. Nah, ini tak bringga kuadrat banyak sekali nih. Kalau kita membayangkan ditambah tak bringga ketemunya tak bringga juga, ya kan? Dikurangi 2. Seperti tadi, tak bringga kurangi 6 itu ketemunya tak bringga, kemudian tak bringga kurang 2 juga tak bringga. Nah, bentuk tak bringga per tak bringga itu adalah bentuk tak tentu. Kalau tak tentu ada metode khusus. Tadi saya katakan kalau bentuknya rasional itu dengan membagi pangkat tertinggi. Jadi limit X menuju tak bringga dari 2X min 6 per X kuadrat plus X min 2, ini kalau kita lihat pembilangnya 2X min 6 pangkat X nya 1, kemudian penyebutnya X kuadrat plus X min 2 pangkat tertingginya 2. Nah, berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 2, maka semua unsurnya kita bagi dengan X kuadrat, maka ini akan jadi limit X menuju tak bringga dari 2X per X kuadrat, semua unsur dibagi X kuadrat, min 6 per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat dikurangi 2 per X kuadrat. Nah, ini akan bisa kita sederhanakan, kita coret X nya akan menjadi limit X menuju tak bringga dari 2 per X, ini X nya hilang, sedangkan ini tetap min 6 per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat itu 1 plus X per X kuadrat itu 1 per X, kemudian tetap min 2 per X kuadrat. Setelah kita mencoret atau menghilangkan unsur-unsur X yang bisa disederhanakan, kita masukkan tak bringganya, kita substitusi langsung sehingga menjadi
2 per tak bringga min 6 per tak bringga kuadrat per 1 plus 1 per tak bringga min 2 per tak bringga kuadrat. Nah, 2 per tak bringga ketemunya 0, kemudian 6 per tak bringga kuadrat, apalagi kuadrat nih, ketemunya juga 0. Ini ketemunya 1, sudah tadi X per X1 ditambah 0 kurang 0. Jadi 0 kurang 0, 0 dibagi 1 plus 0 0, 0 dibagi 1, jawabannya adalah 0. Gitu. Kemudian kita menuju ke contoh berikutnya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini saya berikan soal, hitunglah, menghitung limit X menuju tak bringga dari 2x kuadrat min 3x min 6 per 6x kuadrat plus 9. Kemudian B nya limit X menuju tak bringga 3x kuadrat plus x min 10 dibagi 2x plus 25x plus 4. Kemudian C nanti limit X menuju tak bringga dari x kuadrat plus x plus 1 per x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 1. Kalau perhatikan ini sebagai perbandingan, dapat terlihat ini pembilangnya pangkat 2, penyebutnya pangkat 2, sama. Sedangkan yang B ini pembilangnya pangkat 2, penyebutnya pangkat 1. Kemudian yang C pembilangnya pangkat 2, penyebutnya pangkat 3. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Kemudian nanti kita bisa membuat kesimpulan untuk penyelesaian yang lebih cepat tanpa perhitungan. Oke, kita mulai dari contoh 2 yang A. Penyelesaian yang A. Oke, kita lihat soalnya nih. Limit X menuju tak bringga dari 2x kuadrat min 3x min 6 per 6x kuadrat plus 9. Kalau diperhatikan, ini pangkat tertingginya pangkat 2. Pembilangnya penyebutnya pangkat 2. Karena pangkat pembilang penyebut sama, pangkat 2, maka semua unsurnya kita bagi pangkat 2 atau kita bagi dengan x kuadrat. Maka akan jadi limit X menuju tak bringga dari 2x kuadrat per x kuadrat. Ini nanti x-nya bisa kita coret sehingga ketemunya 2. Kemudian min 3x per x kuadrat, x-nya juga kita coret ketemunya 3 per x, sedangkan yang bentuk min 6 per x kuadrat tetap. Per penyebutnya 6x kuadrat per x kuadrat, nanti ketemunya 6 ditambah ini 9-nya juga kita bagi dengan x kuadrat, sama semua dibagi dengan x kuadrat, 9 per x kuadrat. Maka akan menjadi limit X menuju tak bringga dengan perhitungan tadi 2 min 3 per x min 6 per x kuadrat per 6 plus 9 per x kuadrat. Nah, kalau udah mencoret kita substitusi tak bringganya sehingga menjadi X-nya nanti kita ganti tak bringga akan menjadi 2 min 3 per tak bringga min 6 per tak bringga kuadrat dibagi 6 plus 9 per x per tak bringga dikuadratkan. Nah, kita operasikan tadi 3 per tak bringga itu 0 sehingga menjadi 2 min 0 min 0, ini min juga 2 min 0 min 0 per 6 9 per tak bringga kuadrat plus 0. 2 kurang 0 kurang 0 kurang 0 jadi tetap 2, kemudian 6 tambah 0 juga tetap 6 sehingga 2 per 6 sama dengan 1/3. Lanjut penyelesaian untuk yang B. Kita bahas yang B. Kita perhatikan, cermati, perhatikan soalnya. Limit X menuju tak bringga dari 3x kuadrat plus x min 10 dibagi 25x plus 4. Nah, kalau kita perhatikan pembilang dan penyebutnya, pangkat tertingginya terletak pada x kuadrat, x pangkat 2. Jadi semua kita bagi dengan x kuadrat, semua unsur pada pembilang maupun penyebut, sehingga akan menjadi limit X menuju tak bringga dari 3x kuadrat per x kuadrat plus x dibagi x kuadrat min 10 dibagi x kuadrat per semuanya 25x per x kuadrat plus 4 per x kuadrat. Nah, ini kita bisa mencoret-coret x-nya sehingga menjadi limit X menuju tak bringga dari 3, x-nya x kuadratnya hilang, ditambah ini 1 per x, kemudian yang ini tetap min 10 per x kuadrat dibagi dengan
25x dibagi x kuadrat, 25 per x ditambah yang 4 per x kuadratnya tetap. Nah, kalau udah mencoret-coret tadi, kita substitusi tak beringganya sehingga menjadi, ini kita ganti dengan tak beringga, 3 ditambah 1 per tak beringga min 10 per tak beringga kuadrat dibagi dengan 25 per tak beringga plus 4 per tak beringga kuadrat. Nah, berdasarkan perhitungan dengan tak beringga, kita temukan ini 3 plus 1 bagi tak beringga 0 min 0 dibagi 25 bagi tak beringga 0 ditambah 0. Nah, sehingga menghasilkan pembilangnya 3 per penyebutnya 0, 3 per 0, konstanta angka dibagi 0 hasilnya adalah plus tak beringga. Oke, menuju soal yang C. Soal C, ini soalnya kita cermati. Limit x menuju tak beringga dari x kuadrat plus e plus 1 per x pangkat 3 plus e kuadrat plus x plus 1. Anda cermati, kita cermati semuanya, pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, maka semua unsur dibagi dengan x pangkat 3 menjadi limit x menuju tak beringga dari x kuadrat per x pangkat 3 plus x per x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 per x pangkat 3 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus x per x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3. Kita bisa mengadakan pencoretan untuk x nya, semuanya kita coret x kuadrat dengan x pangkat 3, ini x kuadratnya hilang sehingga menjadi bentuk yang ini, limit x menuju tak beringga dari 1 per x plus 1 per x kuadrat, ini x nya hilang, ini tetap plus 1 per x pangkat 3, sedangkan penyebutnya ini x pangkat 3, x pangkat 3, pembagian ketemunya 1. Kemudian x kuadrat per x pangkat 3 per x plus ini ketemunya 1 per x kuadrat, ini tetap 1 per x pangkat 3. Nah, kalau udah mencoret, kita masukkan tak beringganya, kita substitusi tak beringga ke bentuk aljabar ini sehingga menjadi 1 per tak beringga ditambah 1 per tak beringga kuadrat ditambah 1 per tak beringga pangkat 3 dibagi dengan 1 ditambah 1 per tak beringga plus 1 per tak beringga kuadrat ditambah 1 per tak beringga pangkat 3. Nah, ini semuanya menghasilkan 0, ini semuanya 0. Jadi kita hasilnya adalah 0 tambah 0 tambah 0 dibagi ini 1, sedangkan yang lain 0 juga, tambah 0 tambah 0 tambah 0 begitu. Jadi ketemunya pembilangnya 0, penyebutnya 1, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, dari contoh yang kedua dan 3 soal tadi, ini nanti kita bisa menyimpulkan bagaimana menyelesaikan limit untuk x menuju tak beringga dari bentuk rasional pembilang dan penyebut. Nanti bisa kita simak ada cara-cara penyelesaian yang lebih singkat berikut. Nah, demikian prinsip penyelesaian daripada limit x menuju tak beringga untuk bentuk rasional fx per gx. Ini demikian jawaban dari limit x menuju tak beringga dari bentuk rasional fx per gx. Hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama tak hingga, bisa plus bisa min. Yang kedua bisa bentuk pecahan bilangan a per b, kemudian bisa 0. Nah, syarat-syaratnya limit x menuju tak beringga dari fx per gx akan ketemu tak beringga jika derajat pembilangnya fx lebih besar dari derajat penyebutnya gx. Akan ketemu plus tak beringga jika koefisien pangkat tertinggi dari fx positif. Akan ketemu min tak beringga jika koefisien pangkat tertinggi fx-nya negatif. Kemudian limit x menuju tak beringga dari fx per gx akan sama dengan a per b jika derajatnya sama. Ini ada catatan, a dan b adalah koefisien pangkat tertinggi untuk fx dan gx. Nah, kemungkinan ketiganya, kemungkinan terakhir, limit x menuju tak beringga dari fx per gx akan ditemukan nilai 0 jika derajat pembilangnya fx itu lebih kecil dari derajat penyebut gx. Nah, kalau kita udah punya prinsip seperti ini, maka untuk mengerjakan soal limit
X menuju tak beringa dari Fx per Gx, nanti akan dengan mudah atau dengan cepat kita menyelesaikannya. Seperti contoh berikut ini, contoh 3. Kita perhatikan penyelesaian untuk contoh 3. Kita kerjakan dengan menggunakan teorema atau ketentuan yang baru saja kita sampaikan dengan cara yang cepat. Nih gini, contoh 3 ini ada 4 soal. Yang pertama, limit X menuju tak beringa dari X kuadrat per X min 1. Derajatnya membilang lebih dari derajat penyebut, maka jawabannya bisa plus tak beringa, bisa min tak beringa. Oleh karena koefisien pangkat tertinggi X kuadrat ini adalah positif 1 atau 1 nih, maka jawabannya adalah plus tak beringa, atau saya tulis tak beringa aja. Sedangkan untuk yang B, ini limit X menuju tak beringa dari 1 plus 5X min X kuadrat per 6X plus 15. Derajatnya lebih tinggi pembilang, berarti jawabannya kalau tidak plus tak beringa, min tak beringa. Ini ketemu min tak beringa dikarenakan koefisien tertinggi atau koefisien X kuadrat ini pangkatnya negatif. Jadi asalkan pembilang dan penyebutnya pangkatnya lebih besar pembilang, maka nanti jawabannya adalah plus tak beringa atau min tak beringa, seperti contoh A dan B ini. Yang C, saya membuat pernyataan soal yang derajatnya sama, namun ini saya buat untuk kuadrat sempurna seperti ini. Limit X menuju tak beringa dari 3X min 2 dikuadratkan per 6X kuadrat plus 5X min 11. Nah ini kita uraikan dulu, boleh, atau langsung 3 dikuadratkan 9 juga boleh. 3X min 2 kuadrat itu ketemunya soal akan menjadi limit X menuju tak beringa dari 9X kuadrat min 12X plus 4 per 6X kuadrat plus 5X min 11. Nah, Anda tidak usah dengan membagi-bagi lagi, ini udah tahu derajatnya sama, berarti ketemunya A per B. A itu apa, B itu apa? Nah, A nya adalah koefisien pangkat tertinggi 2, 9, ini koefisien pangkat tertinggi penyebut 6, sehingga jawabannya adalah 9 per 6 atau 3 per 2. Kemudian soal terakhir yang D, limit X menuju tak beringa dari 5X kuadrat plus 20X per X pangkat 4 min X pangkat 3 min 2X plus 3. Tampak jelas derajatnya pembilangnya 2, derajat penyebutnya adalah pangkatnya adalah 4, maka derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut. Jelas jawabannya adalah 0. Kalau derajat pembilang lebih besar dari penyebut, jawabannya tak beringa atau tak beringa. Kalau derajatnya sama, tinggal lihat koefisien 3 kuadrat 9 dan 6, 9 per 6. Kalau derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut, pangkat 2, pangkat 4, jawabannya pastilah 0. Demikian pembahasan untuk limit X menuju tak beringa dari bentuk rasional. Silahkan dipedomani, silahkan diputar ulang-ulang sehingga nanti Anda akan mendapatkan konsep yang matang dan konsep yang jelas untuk menyelesaikan limit di ketahinggaan. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.